Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Rahma aja ya. Ayo Rahma pimpin doa. Sebelum belajar, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Coba Rahma hadir, Lela hadir, Nisa hadir, Zahra hadir, siap, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, stop dulu Neng. Nah, tadi kan alhamdulillah udah hadir semua. Nah, gimana kalau kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu supaya lebih semangat. Yuk, berdiri yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh duduk lagi ya. Nah, gimana? Udah semangat belum untuk belajar? Oke. Kalau Ibu boleh tahu, ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Raja Purnama. Iya, kemarin kita belajar tentang Raja Purnawarmana. Nanti pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sikap yang dimiliki oleh seorang Raja Purnawarman. Nah, dikaitkan dengan Pancasila. Sila keberapa coba nih Ibu bawa? Sila keberapa ya kalau gambarnya ini? 4. Iya, kalau sila keempat bunyinya kayak gimana ya? Ada yang tahu nggak? Keempat. Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul, pinter-pinter ya anak Ibu. Alhamdulillah semuanya pada bisa. Nah, nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai, makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-4. Nah, kita juga akan belajar nanti sikap atau perilaku yang sesuai nih sama nilai-nilai Pancasila sila ke-4. Gimana, pada semangat nggak? Ya, nanti kita setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa memiliki sikap atau perilaku sesuai dengan Pancasila sila ke-4 ini. Oke, siap. Nah, untuk mengingatkan kalian tentang sikap dari Raja Purnawarman,
Ibu akan menceritakan terlebih dahulu ya cerita yang kemarin telah kita bahas pada pertemuan kemarin, pembelajaran ke-1. Nah, Raja Purnawarman merupakan seorang yang memimpin sebuah kerajaan bernama Tarumanegara, dimulai pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya ini, Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga memperbaiki saluran air yang ada di Sungai Gangga Cirebon, lalu memperbaiki saluran air di Sungai Cupu, sehingga air yang ada di daerah tersebut dapat mengaliri lahan para petani. Nah, sehingga para petani tersebut bisa meladang. Jadi ladangnya airnya bisa tercukupi. Nah, Raja Purnawarman juga memiliki angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi para bajak laut yang mau merampok Kerajaan Tarumanegara. Setelah itu juga Raja Purnawarman juga telah berhasil membasmi semua perampok. Keadaan tersebut menjadi aman dan rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Tarumanegara ini, Raja Purnawarman tersebut telapak kakinya dijadikan sebagai sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Cireten. Nah, oke. Siap. Tadi Raja Purnawarman apa? Yang pertama, memperbaiki saluran air. Yang kedua, membasmi para perampok. Dan yang ketiga, mementingkan kesejahteraan rakyat. Tadi yang pertama apa? Saluran air. Yang kedua, membasmi perampok. Dan yang terakhir, mementingkan kesejahteraan rakyat. Oke, dah. Anak-anak sudah belajar kan tadi? Sudah mendengarkan tentang perjuangan seorang Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apakah sikap dari raja tersebut berkaitan dengan Pancasila sila keempat? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, apa saja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa saja sih kebaikan dari Raja Purnawarman? Apa? Ayo. Iya boleh. Apa? Bisa? Membuat saluran air. Iya betul, good job membuat saluran air. Kalau Zahra tahu nggak Zahra? Apa? Membasmi perampok. Dan yang ketiga, Mendahulukan kepentingan bersama. Iya betul. Jadi kebaikan Raja Purnawarman itu ada 3. Yang pertama, membuat saluran membuat saluran air. Yang kedua, membasmi para perampok. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Oke, siap. Nah, kalian tahu nggak sih Raja Purnawarman itu membuat saluran air supaya apa ya? Supaya apa? Nah, Ibu kasih tahu ya. Raja Purnawarman membetulkan saluran air itu supaya air yang dari sungai itu dapat mengalir ke ladang atau sawah para penduduk atau rakyatnya. Jadi nanti si tanahnya subur dan para rakyatnya bisa menanam. Dan nanti pada musim kemarau itu
si ladangnya tidak akan mengalami kekeringan. Nah, karena kerajaan Tarumanegara itu banyak hasil yang bisa diambil oleh para bajak laut, makanya Raja Purnawarman ini sangat menjaga dengan ketat kerajaannya dan membuat suatu pasukan seperti tentara kerajaan itu yang membasmi para perampok. Nah, kalau dari cerita yang tadi kalian dengarkan, Ibu mau tanya ya, menurut kalian apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi? Ya, iya betul sekali. Raja Purnawarman selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Oke. Nah, menurut kalian, apakah Raja Purnawarman seorang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya, betul. Raja Purnawarman merupakan seorang raja yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sikap Raja Purnawarman tersebut yang tadi di atas kita udah ketahui itu mencerminkan sila-sila dalam Pancasila, yakni sila keempat yang mana simbolnya kepala banteng. Nah, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Tahu nggak maknanya apa dari sila Pancasila keempat itu? Ada yang tahu nggak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang tahu nggak ya maknanya apa? Nah, kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Maknanya itu, makna di lambang atau simbol Pancasila sila keempat itu, makna dari sila Pancasila sila keempat itu, yakni kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, cinta akan permusyawaratan dan demokrasi. Dan yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Coba ada 3 poin tadi. Apa? Yang pertama, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Dan yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oke, siap. Berarti sudah jelas ya kalau Raja Purnawarman ini melaksanakan sila keempat. Oke. Nah, lambang yang digunakan di sila keempat adalah kepala banteng. Ada yang tahu nggak sih kenapa yang digunakan kepala banteng? Apa coba kaitannya? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Bu kasih tahu ya. Nih, kepala banteng itu. Nah, banteng itu hewan terkuat. Hewan apa? Terkuat. Nah, kalau banteng itu hidupnya sendiri atau bareng-bareng sih sama teman-temannya? Iya. Nah, banteng ini hewan terkuat yang suka berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Maknanya itu bahwa kaitannya dengan Pancasila, yakni musyawarah dalam pelaksanaannya itu kita mengumpulkan banyak orang. Kalau musyawarah perlu banyak orang nggak? Iya. Kalau musyawarah orang-orangnya perlu berkumpul nggak? Iya. Jadi kaitannya dengan kepala banteng ini, kita sebagai manusia, terutama di Indonesia yang dengan sistem pemerintahan demokrasi itu selalu mengedepankan permusyawarahan. Jadi kalau ada suatu masalah, solusinya apa? Musyawarah untuk mufakat. Apa? Musyawarah
untuk mufakat. Mau tanya dulu, kenapa sih kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nah, Ibu kasih tahu ya, karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara. Jadi, segala kehidupan di Indonesia ini diatur atau harus merujuk kepada Pancasila. Betul. Oke, nih Ibu di sini punya 3 gambar, juga 9 pertanyaan. Banyak banget ya, 9 pertanyaan ya. Waduh, banyak banget nih. Nah, coba ya kalian perhatikan. Nih, yang pertama gambarnya apa? Yang pertama ini namanya Budi. Nih, ini Budi. Ininya Amir. Nah, Budi itu marah sama Amir karena si Amir ini menginjak sendalnya atau kakinya si Budi. Nah, Budi tuh marah hingga membetak Amir yang nggak sengaja menginjak kakinya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, perhatikan dulu. Nah, terus di yang permasalahan kedua itu ada, ini gambarnya orang apa? Nari. Nah, ini itu ada satu yang namanya Lani. Siapa namanya? Lani. Nah, Lani ini sudah punya rencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi pada hari itu kelompok tarinya Rani ini mendapat undangan dari Pak Lurah. Iya, mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Nah, lantas Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Nah, yang ketiga itu ada lagi. Ini namanya Dayu. Ya, nih si ini Dayu tuh yang perempuan. Dayu ini pengen banget jadi ketua kelas. Nah, si Dayu ini menyatakan bahwa dia adalah ketua kelas Dayu yang tidak dipilih oleh teman-temannya, tapi Dayu memilih dirinya sendiri. Nah, tadi kata Ibu, kalau kita mau menyelesaikan masalah atau mau memilih sesuatu harus dengan musyawarah. Iya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, coba kalian perhatikan ya. Coba diperhatikan satu-satu ya. Gambarnya coba diperhatikan. Coba diperhatikan ya. Nah, kalau sudah diperhatikan, Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok. Nah, duduknya udah 2-2. Nisa sama Zahra, Rahma sama Lela. Oke. Nah, silakan ya kerjakan soalnya. Tulis di buku, karena bukunya nggak lupa bawa ya, jadi buka kertas saja. Di sini ya, bukan yang ini, bentar. Ini 1, 2, ditulis ya. Per kelompok, setelah dianalisis, tulis di kertas masing-masing.
Udah selesai semua, pinter? Udah? Oke, sudah selesai karena tadi habis diskusi kelompok. Coba, ada nggak yang mau kasih tahu Miss apa sih jawabannya? Coba, Az-Zahra bacain jawaban yang nomor 1 sama nomor 3. Miss bacain dulu ya soalnya. Nanti Az-Zahra kasih tahu Miss, kasih tahu Ibu jawabannya apa ya? Oke? Nah, Ibu mau kasih pertanyaannya nomor 1 itu kan, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jawabannya apa ya, Zahra? Jawabannya apa? Yang keras. Jawabannya? Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya Oke, tadi jawabannya Az-Zahra, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Oke, coba kalau Miss tanya Nisa ya. Nisa, kalau jawaban nomor 2 apa sih? Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jawabannya nomor 2. Ya, jawabannya cerminkan. Ya, betul sekali Nisa. Sikap Budi itu tidak mencerminkan, boleh duduk dulu nggak? Sikap Budi itu tidak mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Karena seharusnya permasalahannya Budi dengan Amir ini dapat terselesaikan dengan cara baik-baik, tidak dengan marah-marah. Oke. Coba sekarang Zahra lagi. Zahra, jawaban nomor 3 apa ya? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi Perpecahan. Iya, betul. Betul sekali. Jika kita tidak menyelesaikan masalah dengan bijak, maka akan banyak sekali terjadi perpecahan. Oke, siap. Nah, sekarang soalnya tentang Silani nih. Nah, Silani. Coba sekarang Rahma, Ibu mau tanya jawaban nomor 4. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? sudah mendapatkan kepentingan bersama. Iya, betul sekali. Karena Lani memilih latihan nari daripada ke rumah neneknya. Nah, sekarang Lela, Ibu mau tanya jawaban nomor 5. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Lani sudah mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Iya, betul sekali. Lani sudah mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Karena Lani lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke, sekarang nomor 6 dijawab sama Rahma. Coba Rahma, apa yang akan terjadi jika Lani pergi ke rumah neneknya? Tidak dapat mencapai tujuan bersama. Iya, betul sekali. Nah, kalau Lani pergi ke rumah neneknya nih, nggak latihan, itu berarti latihannya tidak jadi, tidak terlaksanakan, dan tujuan bersamanya tidak akan tercapai atau
tercapainya akan lebih lama. Good job semuanya, pinter-pinter. Nah, sebagai bahan evaluasi pada hari ini, silakan kalian kerjakan ini ya. Dia rumah. Dalam jawab soal ini, kalian semua sudah betul, sudah pada mengerti, sudah pada tahu ya. Nah, oke, selanjutnya, jadi kesimpulannya pada hari ini, Raja, ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Nah, Raja Purnawarman merupakan seorang pahlawan yang memiliki sikap gigih dalam berjuang, terus mementingkan kepentingan rakyatnya, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oke, betul banget. Nah, tadi dari kegiatan-kegiatan tadi berarti kalian sudah paham ya? Betul. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari berkenaan dengan lagu-lagu daerah, pelajaran seni budaya. Oke, siap. Jangan lupa nanti kalian semua bawa alat tulisnya, juga nanti disediakan alat untuk suling atau apanya. Setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu